Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Dalam video ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan sedikit mengenai koreksi fiskal. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu ada Lisna Ibrahim, Anissa Didipu, Ahris Lio Wibowo, Aisyah Ramadhani, dan Dwi Indah R. Riyadi. Langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu yang pertama A, definisi rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat SPT PPh yang disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Antara lain, yang pertama, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek final. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang dikenakan PPh non-final. Selanjutnya, koreksi fiskal positif dan negatif. Dalam dokumen rekonsiliasi, koreksi fiskal terbagi atas dua, yaitu koreksi positif dan negatif. Lantas, apa itu koreksi positif dan negatif? Yang pertama, koreksi positif. Koreksi positif yaitu koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Yang kedua, koreksi negatif. Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Selanjutnya, jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal terbagi atas dua jenis yang didasarkan atas perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Selanjutnya, tahap melakukan rekonsiliasi fiskal. Jika ingin melakukan rekonsiliasi fiskal, maka langkahnya yaitu
Yang pertama, mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal, yakni memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPH. Selanjutnya adalah contoh rekonsiliasi fiskal berdasarkan referensi dari dua TC, yaitu riset berkelanjutan yang dilakukan oleh institusi pajak. Maka penerapan contoh rekonsiliasi fiskal yang sesuai adalah sebagai berikut. Berikut adalah informasi data dari PT XYZ yang bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun dan merupakan wajib badan yang berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT XYZ pada 2019 sebagai berikut, yang dicantumkan dalam ribuan rupiah. Selanjutnya adalah data laporan keuangan komersial dari PT XYZ yang meliputi yang pertama adalah penjualan, termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp200.000 dengan harga belum termasuk PPN sebesar Rp1.250.000. Kemudian ada persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp200.000. Ada pembelian sebesar Rp1.000.000. Ada persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp720.000. Kemudian ada beban operasional yang terdiri dari gaji sebesar Rp55.000, beban tunjangan transportasi karyawan sebesar Rp45.000, beban tunjangan makan sebesar Rp6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan sebesar Rp20.000, beban pelatihan karyawan sebesar Rp15.000, beban seragam resepsionis sebesar Rp12.000, beban sanksi administrasi pajak sebesar Rp10.000, cadangan penghapusan piutang sebesar Rp5.000, beban bunga pinjaman sebesar Rp7.000, beban penjamuan tamu tanpa daftar nominatif sebesar Rp10.000, beban listrik dan telepon sebesar Rp24.000, PBB dan bea materai sebesar Rp3.000, ada penyusutan aset tetap sebesar Rp40.000, premi asuransi sebesar Rp10.000, bantuan kepanitiaan acara HR sebesar Rp5.000, sumbangan ke yayasan sebesar Rp8.000. Kemudian ada pendapatan lain-lain yang terdiri dari sewa kendaraan pada PT Mobil Nyaman yang sudah dipotong PPN sebesar Rp9.800, keuntungan selisih kurs sebesar Rp5.000, penerimaan kembali PBB yang dibebankan sebesar Rp5.000, jasa giro bank bumi sebelum dipotong PPN sebesar Rp1.250.000, pendapatan bunga deposito sebelum dipotong PPN sebesar Rp200.000. Kemudian ada laba neto penjualan dari Singapura sebelum dipotong PPh negara sumber sejumlah 20%, yaitu senilai Rp1.000.000. Kemudian ada keterangan lainnya pada jenis aset yang meliputi gedung permanen pada tahun pembelian tanggal 7 bulan 6 2015 dengan harga pembelian sebesar Rp400.000. Kemudian ada divisi IT pada tahun pembelian tanggal 12 bulan 10 2016 dengan harga pembelian sebesar Rp60.000. Kemudian ada informasi tambahan dari PT XYZ, yaitu penyusunan fiskal dilakukan dengan metode garis lurus. Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan bila dinilai dengan metode FIFO menghasilkan seharga Rp700 juta. Pada pembayaran PPh pasal 22 sebesar 1,5% yang didapat dari perdagangan barang usaha yang dilakukan oleh PT XYZ sebesar Rp200 juta dengan total sebesar Rp3 juta. Kemudian ada pembayaran PPh pasal 23
sebesar 2% yang didapat dari pendapatan lain-lain atas penjualan yang dilakukan oleh PT XYZ sebesar Rp10 juta yang menghasilkan sebesar Rp200.000. Kemudian ada pembayaran PPh pasal 25 itu yang didapatkan dari pajak terutang atas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak dengan nilai sebesar Rp5 juta selama tahun 2019. Selanjutnya merupakan hasil rekonsiliasi fiskal PT XYZ tahun pajak 2019. Teman-teman bisa melihat di layar bahwa pada PT ini mengalami koreksi fiskal positif yang penjelasannya telah disampaikan oleh teman saya tadi. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa saldo penghasilan bruto usaha menurut catatan komersial adalah Rp770 juta, sedangkan menurut fiskal adalah Rp750 juta. Hal ini terjadi karena pada persediaan akhir terjadi koreksi fiskal sebanyak Rp20 juta dengan keterangan Undang-Undang PPh Pasal 10 Ayat 6. Pada beban operasional pun terjadi beberapa koreksi fiskal, di antaranya ada beban pengobatan ditanggung perusahaan sebanyak Rp20 juta, beban sanksi administrasi pajak Rp10 juta, cadangan penghapusan piutang Rp5 juta, beban perjamuan tamu tanpa daftar normatif Rp10 juta, penyusutan aset tetap Rp5 juta, bantuan kepanitiaan acara HR Rp5 juta, dan sumbangan ke yayasan sebanyak Rp8 juta. Jadi, setelah dikurangi dengan total beban operasional, saldo penghasilan neto usaha menurut catatan komersial adalah Rp495 juta setelah dikoreksi menjadi Rp538 juta menurut catatan fiskal. Pada penghasilan di luar usaha pun terdapat beberapa koreksi, di antaranya sewa kendaraan pada PT Mobil Nyaman yang sudah dipotong PPN sebanyak Rp200.000, jasa giro Bank Bumi sebelum dipotong PPN sebanyak Rp2 juta, dan pendapatan bunga deposito sebelum dipotong PPN sebanyak Rp1 juta. Sehingga setelah ditambah laba bersih usaha dalam negeri menurut catatan komersial adalah Rp517.800.000, sedangkan menurut catatan fiskal Rp558 juta, dan terdapat penghasilan dari Singapura sebanyak Rp200 juta, sehingga penghasilan kena pajak atau PKP menurut catatan komersial adalah Rp717.800.000, sementara menurut catatan catatan fiskal setelah dikoreksi menjadi Rp758 juta. Berikutnya perhitungan PPh pasal 29 PT XYZ untuk tahun pajak 2019. PPh terutang didapat dari 50% dikali 25% dikali Rp758 juta yang merupakan penghasilan kena pajak atau PKP menurut catatan fiskal, menghasilkan Rp94.750.000. Kredit pajak terdiri dari PPh pasal 22 sebanyak Rp3 juta, PPh pasal 23 Rp200.000, PPh pasal 24 kredit pajak maksimal di Singapura sebesar Rp25 juta yang didapat dari total penghasilan di Singapura Rp200 juta dibagi dengan Rp758 juta merupakan PKP dikali PPh terutang Rp94.750.000 sehingga menghasilkan Rp25 juta. Kemudian 20% dikali 200 juta mendapatkan 40 juta, PPh pasal 25 60.000 sehingga jumlah kredit pajak Rp68.260.000 dan PPh kurang bayar yang didapat dari total PPh terutang dikurangi dengan jumlah kredit pajak menjadi Rp26.490.000.